Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'du, alhamdulillah. Ahibati fillah, rahmani wa rahimakumullah jami'an. Jazakumullah khairan atas kesempatan yang diberikan oleh pihak DKM dan asatidzah atas husnudzonnya untuk bisa menyampaikan, kami sampaikan dari wasiat Nabi SAW yang sebenarnya juga masuk dalam ilmu syar'i. Wasiat Nabi SAW terkait penyakit dan obatnya. Terlebih di zaman sekarang, umat Islam diserang dari dua sisi. Sisi yang pertama dari sisi iman melalui medsos dan gadget, dan sisi yang kedua diserang dari sisi kesehatan mereka dengan cara melalui makanan-makanan, juga serangan-serangan ketakutan yang ditimpakan kepada kaum muslimin. Yang dua hal ini melemahkan kaum muslimin hingga menyebabkan mereka sakit. Dan Islam, agama yang sempurna, agama yang mulia, bahkan ilmu tentang urusan sehat dan sakit pun dibahas dalam Islam. Dikatakan Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah bahwasanya tibbun nabawi masuk dalam konteks ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Tibbun nabawi yang sabit dengan sanad sahihnya, maka termasuk bagian dari ilmu syar'i. Dan ternyata para ulama menulis kitab terkait ilmu pengobatan bukanlah satu atau dua kitab seperti yang dipersangkakan oleh sebagian kaum muslimin. Ilmu tibbun nabawi itu enggak jelas. Ilmu tibbun nabawi itu enggak tahu dosisnya. Ilmu tibbun nabawi itu enggak bisa mengislamkan orang non muslim. Ilmu tibbun nabawi itu enggak bisa mengantarkan seseorang ke surga. Ilmu tibbun nabawi itu ilmu yang belum teruji coba. Farahmanakumullah, ini termasuk ucapan jari, ucapan orang yang semena-mena, yang tidak punya adab. Bahkan para ulama di antaranya dari madhab Imam Ahmad menulis buku tentang tibbun nabawi sekitar 65 kitab. Belum madhab Syafi'i, belum yang lainnya. Karena mereka melihat ilmu pengobatan ini adalah ilmu pengobatan yang utama dan tidaklah pantas disebut sebagai at-tibbul badil, ilmu pengobatan alternatif. Salah. Justru menjadi ilmu utama yang kita jadikan solusi di awal kita sakit. Coba Anda perhatikan, mungkin ada di antara kita sering ada yang sakit, katakan demam, katakan nyeri. Yang dipikirkan cuma paracetamol, yang dipikirkan cuma kunyit, temulawak. Tapi mereka enggak berpikir bagaimana Nabi mengajarkan seseorang untuk mengatasi demam. Salah satunya dengan air. Sebagaimana disebutkan Nabi SAW, al-humma min fayhi jahannam fabriduha bil ma'. Demam adalah dari hembusan jahanam, maka dinginkan dengan air. Bahkan ada di antaranya hadis yang sahih juga, ketika orang terdampak demam, untuk mandi dengan air dingin
di waktu sahur, sebelum fajar, mandi selama 3 malam. Ini jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Farahmanakumullah, ulama menyebutkan terapi pengobatan tibun nabawi itu mudah, simple dan ilmiah, jauh dari efek samping. Dan panas, demam didinginkan dengan air sangat ilmiah. Sampai orang bodoh pun tahu kalau demam dikasih air. Tidak harus membahas kronologi paracetamol, apa kaitannya ke saraf, apa kaitannya dengan hipotalamus pengatur demam. Kemudian rahimahumullah, ada di antara yang mengurangi penyakit, di antaranya dengan apa? Ridha dengan qadha dan qadar. Ini obat yang paling manjur juga. Ketika demam langsung dia sabar, ridha apalagi bersyukur, demamnya hilang. Antara mindset dia dengan hati dia, subhanallah, ya akan menjadikan apa? Seperti histamin yang menyebabkan nyeri pada tubuh dia jadi terhambat. Farahmanakumullah jami'an, barakallahu fikum. Di antaranya yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, setelah pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas Al-Quran sebagai obat. Kali ini kita akan bahas air zam-zam sebagai obat. Air zam-zam sebagai obat. Dan Anda perhatikan Allah jadikan keberkahan pada Al-Quran. Kita berobat melalui Al-Quran yang Allah jadikan keberkahan. Yang Al-Quran satu-satunya di muka bumi yang bukanlah makhluk. Yang Al-Quran adalah sifat Allah. Al-Quran adalah kalamullah, jadi obat bagi kita. Jadi obat bagi kita. Sekali lagi, kalau kita nggak yakin dengan agungnya Al-Quran, nggak ada talaqi bil qabul, maka efek dari Al-Quran terhadap diri Anda yang sedang sakit mungkin tidak berefek, atau mungkin berefek tapi lemah. Sebagaimana Al-Hafidh Al-Mustaghfiri Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala As-Suyuti mengatakan bahwasanya at-tibbun nabawi laisa kasairit tibb. Ilmu pengobatan tibbun nabawi enggak seperti ilmu pengobatan manapun. Wa li'annahu mutayaqqanun qat'iyyun, karena pengobatan ini apa? Yakin dan pasti. Wa li'annahu yasdur minal akhbar al-ilahi, karena kabarnya dari langit kalau hadisnya sahih. Nah, ini harus yakin. Fa subhanallah. Bagaimana Anda yakin? Pertama, hadirkan keagungan Al-Quran. Baca firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, tadabburi maknanya, dan yakini dia ini satu-satunya di muka bumi yang bukan makhluk. Dia kalam Allah, dan kita bertawasul dengan kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Farahmanakumullah, dan tawasul dengan kalam Allah, termasuk kalamnya Allah adalah sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah kami sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, Anda hadirkan firman Allah satu ini, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Qur'an diturunkan ke gunung, gunung itu bakal tunduk dan gunung itu bakal hancur. Kenapa? Takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama menyebutkan ini gunung dari batu, tapi bisa hancur kalau diturunkan padanya Al-Quran. Dan Anda bayangkan bagaimana yang hanya kanker, dia lembek, gak sekeras batu. Bagaimana dengan orang yang schizofren, gila? Bagaimana dengan orang yang autis, hiperaktif, autoimun? Bagaimana dengan orang yang punya hipertiroid? Bagaimana dengan orang yang punya penyakit HIV, TBC, hepatitis? Mereka bakal hancur dengan Al-Quran. Sebaliknya kalau orang tidak membaca Al-Quran, di rumah sakit hanya mengeluh. Di rumah sakit justru gak dzikir pagi petang. Di rumah sakit gak baca Al-Quran. Di rumah sakit justru gak sholat. Anda perhatikan, semakin seseorang jauh dari Allah, semakin seseorang jauh dari Al-Quran,
justru setan bakal dikirim oleh Allah untuk menyerang dia, dan setan jadi teman dia, sakitnya bakal tambah parah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa berpaling dari Al-Qur'an, berpaling bisa diartikan dia enggak beriman. Ada yang mentafsirkan berpaling dia enggak pernah baca Al-Qur'an. Maka Allah akan jadikan setan menyerang dia dan setan jadi temannya. Fa inna rahmanakumullah jami'an. Berikutnya kita masuk pada air Zam-Zam. Allah jadikan keberkahan. Allah jadikan keberkahan, kadang berkah pada waktu, seperti katakan Ramadan. Allah jadikan keberkahan pada tempat, katakan seperti masjid, tanah suci Makkah, Madinah. Ya, Allah jadikan keberkahan juga pada makanan, minuman. Juga contohnya pada kesempatan kali ini kita bahas bagaimana Allah jadikan keberkahan pada air Zam-Zam. Juga air Zam-Zam juga demikian. Harus ada talaqi bil qabul, harus yakin, minum itu yakin. Kemudian Anda yakin ini tibbun nabawi, disebutkan dari Nabi. Sumbernya dari wahyu. Allah yang menciptakan tubuh kita, Allah mengkabarkan melalui lisannya Nabi SAW, di antaranya obat-obat untuk tubuh kita. Bahkan dikabarkan bagaimana kebutuhan tubuh kita. Yang lebih tahu tubuh kita bukan ahli gizi, bukan ahli anatomi. Sampai disebutkan dalam hadis yang sahih, sendi pada tubuh kita 360 sendi. Tapi ahli anatomi tubuh menyebutkan sendi manusia 250 sampai 350 sendi. Hanya perkiraan. Tapi wahyu berbicara 360 sendi. Sudah, Allah yang mencipta. Kemudian ketika Anda ditanya, bagaimana kebutuhan makanan Anda? Apakah kebutuhan makan Anda harus 4 sehat 5 ajib? Ya, ternyata disebutkan Nabi dari hadis Al-Miqdam bin Ma'adi Karib. Riwayat Tirmidzi disahkan Syekh Albani rahimallahu taala, dihasankan. Fakata Ibnu Qayyim, ini loh kebutuhan makan primernya umat Islam. Yaitu apa? Bihasbi ibni Adam uqulatin hatta yuqimna sulbah. Cukuplah anak Adam makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Kata Ibnu Qayyim, ini loh primernya. Gak harus nasi sekian, kalori sekian, protein sekian, gak harus. Ya, coba kalau Anda dipasang kalori, protein sekian, dipasang di meja makan, dipasang di aplikasi HP Anda, hidup susah. Cukup makan beberapa suap, tulang punggung tegak, selesai. Fa in kana la mahalah, kalau memang mau nambah lagi, ada kebutuhan makan sekundernya, thuluthun li ta'ami, thuluthun li syarabi, thuluthun li nafasih. Sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Ini hadis. Adapun Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah Anda, minumlah Anda, dan jangan berlebih-lebihan. Coba. Fa ini rahmanakumullah jami'an. Begitu pula syariat ingin menjelaskan tentang air Zam-Zam. Maka harus ada talaqi bil qabul. Allah yang menciptakan tubuh kita, Allah jadikan air Zam-Zam kabar gembira untuk kita, mengobati penyakit pada diri kita. Mau penyakit fisik, mau psikis, mau akut, mau kronik, mau ringan, mau berat, mau medis ataupun non medis. Dia jadi obat bagi diri kita. Perlu diketahui, Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluknya yang ada di alam ini, di antaranya keberkahan, di antaranya itu air Zam-Zam. Dan air ini termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-7, "Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'." Dan Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menciptakan langit. Anda sering perhatikan kalau disebutkan langit di dalam Al-Quran sering as-samawat, bentuknya jamak. Sedangkan bumi bentuknya tunggal. Ini menunjukkan langit itu di atas, yang di atas itu dimuliakan, dan bumi itu di bawah. Maka lafadz jamak untuk memuliakan yang di atas, as-samawat. Kenapa enggak Allah sebutkan al-aradhi tapi ardhi? Cukup ardhi bukan aradhi.
karena bumi itu di bawah. Diciptakan dalam 6 hari dan arsy-Nya Allah di atas air. Disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush bahwasanya air dicipta lebih dahulu dibanding arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan air juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-30. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan kami jadikan dari air itu segalanya itu bisa hidup. Dan apakah mereka tidak beriman? Ini air juga termasuk sumber kehidupan. Anda bayangkan tubuh kita sekitar 60-70% tubuh kita isinya air. Anda perhatikan di muka bumi ini sekitar 90% permukaan bumi ini isinya air. Dan subhanallah minal ajaib, ternyata Al-Quran lebih gampang diterima melalui air dari bacaan, intonasi. Irama Al-Quran ini betul-betul gampang diterima oleh air. Dan tubuh kita isinya dominannya air. Bumi permukaan air, makanya jangan tinggalkan Al-Quran. Tubuh kita yang mayoritas air, ketika mendengar Al-Quran, tubuh kita langsung merangsang. Bagaimana Al-Quran itu dicerna? Tentunya apa? Untuk jadi Al-Quran sebagai obat, harus paham maknanya dari yang dia baca. Harus paham maknanya. Juga manusia selama ini mungkin lalai. Mereka melihat penyebab penyakit nomor 1 terbanyak dari faktor dari luar, dari sekian banyak faktor, dari cuaca, lingkungan. Nomor 1 yang dominan adalah faktor makanan. Faktor dari dalam, dari keturunan dan lain sebagainya, genetik. Faktor yang terbanyak adalah faktor psikis. Dari non medis disebutkan faktor terbanyak sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dalam tarikh dan disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, juga At-Tayalisi wa Tahawi dengan sanad yang sahih. Nabi sudah bersabda, inna aktsara ummati mautan ba'da qada'illahi wa qadari bisababil ain. Banyak sekali umatku yang meninggal setelah qada dan qadar dari Allah adalah gara-gara pandangan mata yang beracun. Ini sebab non medis. Tapi ada sebab yang lain. Penyebab penyakit terbanyak yaitu apa? Manusia jarang baca Al-Quran. Naam. Bukan hanya penyakit, masalah rumah tangga kata Imam Nawawi dalam kitab Adab Hamlatil Quran. Awal mula suami istri sering terjadi pertengkaran gara-gara di rumah itu jarang dibacakan Al-Quran. Kalaupun baca, mereka sedikit sekali yang memahami maknanya. Makanya Nabi SAW sempat berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di zamannya, lebih dari 1430 tahun yang lalu. Nabi disebutkan Allah berkeluh kesah, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku ya Allah telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang dijauhkan, sesuatu yang dicuekin. Itu di zamannya Nabi. Apalagi zaman sekarang, zamannya gadget, medsos, zamannya manusia banyak ngerumpi. Nah, Al-Quran banyak dijauhkan. Juga disitulah bermunculan masalah-masalah, baik masalah psikis ataupun masalah penyakit ataupun masalah-masalah non medis. Rahmananumukumullah. Maka air ini termasuk media yang sangat gampang menerima Al-Quran, dan tubuh kita 70% isinya air. Rahmananumukumullah. Barakallahu fikum. Ketika disebutkan hadis Aisyah riwayat Imam Muslim dan Bukhari tadi, al-humma min fayhi jahannam fabriduha bil ma'. Al-humma termasuk dari hembusan jahannam, maka dinginkan dengan air. Ya, perawinya Hammam disebutkan menyebutkan al-ma' di sini adalah ma'u zamzama, adalah air zam-zam. Air zam-zam, untuk mendinginkan demam pakai air zam-zam. Tetapi sebagian lain menyebutkan
Amma ghairu ahli Makkah, ya adapun orang-orang yang selain di Mekah, maka apa? Dinginkan dengan air apapun. Yang jelas namanya air. Air ya air. Ya. Dinginkan dengan air. Air kalau sudah campur kopi, bukan bilang air kopi, tapi ya kopi. Air kalau sudah sama teh, ya jadinya teh, bukan air teh. Karena air bakal berubah sifat ketika dicampuri dengan yang lain. Air dikasih jahe, jadinya sifatnya panas, kecampuran jahe. Air dikasih kopi, kopi panas kering, jadinya air itu berubah. Teh sifatnya dingin, bisa berubah. Yang dimaksudkan di sini air, ya asalnya air untuk menangani demam. Sampai detik ini rumah sakit di sebagian rumah sakit di Mamlakah Saudi Arabia, ya, seperti rumah sakit pusat di Qasim, ya, di rumah sakit ini di ruang UGD-nya disediakan ruang untuk memandikan pasien, bukan memandikan jenazah, memandikan pasien. Jadi kalau ada orang sakit demam tinggi, sudah disuntik penurun demam, apalagi pil sudah nggak manfaat, dikompres nggak manfaat, bagaimana cara mereka? Pasien dimasukkan ruang khusus untuk memandikan pasien, perawat-perawatnya semua pegang keran air, disiram sampai demamnya hilang. Ini sangat ilmiah banget. Ada satu riwayat, tapi riwayatnya hadis ini mursal, munqati, ya, dhaif. Ya, seperti orang demam masuk ke dalam air. Masuk ke dalam air. Disebutkan Ibnu Qayyim masuk ke dalam air dan dia menghadap aliran air. Terutama air sungai. Ya, nyemplung ke dalam air, menghadap aliran air, dan aliran air akan menghilangkan demam. Hadis ini enggak sabit, tapi apa? Bisa dicoba alias tajrubah, tanpa menisbatkan ini sunnah. Ya, Anda bisa pakai. Kalau di rumah sakit disiram keran sampai demamnya hilang. Juga Ibnu Qayyim menyebutkan, Ibnu Muflih juga menyebutkan, kalau ada demam ini panas, Anda bisa pakai yang dingin-dingin untuk mengkompresnya selain air. Di antaranya Anda pilih daun bidara. Daun bidara tumbuk campur air. Mau ditambah lagi dinginnya selain daun bidara, tambah serut timun. Mau tambah lagi dinginnya ditambah lagi, kasih lidah buaya. Kemudian apa? Dikompreskan ke anak Anda atau keluarga Anda yang sakit. Ditaruh di dahi, dibalurin di kepalanya, di dadanya, di ketiaknya, di punggungnya, ya, di daerah yang panas. Subhanallah, ya, jamaah yang sering dengar kajian seperti ini dipraktekkan, kata dia, subhanallah, anak saya langsung demamnya langsung turun ketika itu juga, kata dia. Tambah lagi diminumin dari dalam untuk mendinginkan dari dalam, dari luar dikompres. Dari luar dikompres. Juga di antaranya kami sebutkan cara yang lainnya, Anda bisa pakai labu kuning. Labu kuning itu dingin, ada kelembapan padanya, diparut itu labu kuning. Bisa ditempelin di daerah-daerah yang panas, dari dahi, kepala, dada, ketiak, punggung. Dan ini juga untuk menurunkan panas. Berkata Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala, air Zam-Zam termasuk sayyidul miyah, pemimpinnya segala wujud air, karena Allah jadikan keberkahan spesial. Wa asyrafuha, dia air yang Allah jadikan padanya kemuliaan, dan Allah jadikan dia punya kedudukan. Dan air ini air yang paling dicintai oleh jiwa manusia, fitrahnya manusia. Dan dia termasuk air yang mahal manfaatnya di sisi manusia. Dan dia termasuk hazmatu Jibril, dia termasuk air hasil dari hentakan kakinya Jibril alaihissalam, sehingga keluarlah air. Dan Nabi Ismail Allah berikan
nutrisi berupa air Zam-Zam. Ya, karena air Zam-Zam bukan hanya air biasa seperti air mineral, bahkan dia jadi air nutrisi plus makanan, plus jadi makanan, bukan hanya sekedar minuman. Dan berkata At-Tirmidzi rahimahullahu taala, orang yang minum air Zam-Zam in syaribahu la syabi'a ashba'ahu Allahu. Orang yang minum air Zam-Zam, kalau dia minum bakal kenyang, Allah jadikan dia kenyang. Nanti akan kita sebutkan riwayat Abu Dzar. Ketika sahabat Nabi yang diperintah oleh Nabi untuk menjaga Mekkah, dia tinggal di Ka'bah dan sekitar 30 hari atau 40 hari. Ketika Nabi pulang dari peperangan, dari safarnya, Nabi heran, kok sahabat ini udah jadi apa? Jadi gemuk. Ya, sahabat ini jadi gemuk. Kemudian Nabi tanya, apa makanan kau makan? Tidak ada ya Rasulullah kecuali air Zam-Zam. Jadi 1 bulan atau 40 hari, ya 30 atau 40 harian, dia ini hanya minum air Zam-Zam dan mengemukkan diri dia, mengenyangkan diri dia. Kemudian disebutkan juga oleh At-Tirmidzi, dia akan menghilangkan rasa haus. Yang ketiga, kalau minum air ini akan sembuh penyakit dia, Allah sembuhkan penyakitnya. Yang keempat, kalau minum air Zam-Zam ini, maka akhlak buruknya dia akan disirnakan oleh Allah dan dijadikan menjadi akhlak yang lebih baik. Kemudian yang kelima, yang minum air Zam-Zam syarahullahu min dhiki sadri, maka sesak dadanya dia akan hilang, stresnya dia bakal sirna. Yang keenam, yang minum air Zam-Zam, maka kegelapan dalam hatinya akan disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, yang minum air Zam-Zam akan Allah jadikan jiwa dia, hati dia kaya. Yang kedelapan, orang yang minum air Zam-Zam, Allah akan penuhi hajat dia, qadha-nya dia. Yang berikutnya, yang minum air Zam-Zam, Allah akan cukupkan diri dia. Yang berikutnya, yang minum air Zam-Zam, Allah akan singkap kesulitan-kesulitan dari diri dia. Yang terakhir, yang minum air Zam-Zam, Allah akan tolong diri dia. Hakikat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya penyakit, kesulitan diri dia, akhlaknya dia yang buruk, termasuk pertolongan dari Allah untuk dia. Wah, ini keberkahan Allah jadikan pada air Zam-Zam. Doanya kalau minum air Zam-Zam apa ya jamaah? Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa shifaan min kulli da'in. Wa shifaan min kulli da'in. Jangan minum air Zam-Zam, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Nah, kalau minum air Zam-Zam untuk menemui istri, ya doanya sesuai niat antum enggak apa-apa. Allahumma qawwi dzakari fa innahu anfa'u li. Ya Allah, kuatkan dakarku ya Allah, karena itu sangat bermanfaat untuk diriku. Tak mengapa, sesuai dengan niatnya. Ada orang kena kencing manis 10 tahun, gak bisa permisi, understanding gak bisa, mengecewakan istrinya. Sudah istrinya dikecewakan, mau minta poligami lagi. Ini gak boleh. Satu dizalimi, mau zalimin yang lain. Ya, poligami ini syariat yang didatengin oleh sebagian manusia, tapi gak didatengin syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya apa? Quwwatul jinsiyah. Harus kuat. Kena kencing manis, nggak bisa ngapa-ngapain, ngayal minta poligami. Ya. Fa ini air Zam-Zam sebagai obat.
air Zam-Zam sebagai obat. Kemudian bagaimana tentang keutamaan air Zam-Zam? Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kana Abu Dzar radhiyallahu an yuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Anas menyebutkan bahwasanya Abu Dzar menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW waktu itu ketika sebagaimana disebutkan tentang Nabi SAW yang dicuci jantungnya, dicuci hati beliau SAW. Ya, disebutkan bahwasanya Jibril alaihissalam membelah dadanya, dan Nabi dibelah dadanya 2 kali, ketika masih kecil dan ketika hendak Isra Mi'raj. Ya, Nabi diutus dari kalangan Quraisy, dan orang Quraisy orang yang paling kuat, orang yang bengis. Dan Nabi SAW hatinya lain, dicuci hatinya. Sampai detik ini kalau Anda ingin lihat di Mekah, masih ada kampung-kampungnya orang Quraisy. Mereka masih berdagang, watak bengisnya masih nampak. Quraisy yang baduinya masih ada, dan mereka masih keras, nampak watak aslinya masih ada. Dan Nabi SAW dicuci 2 kali, dan dicuci oleh malaikat Jibril dengan apa? Bima'i Zamzama, dengan air Zamzam. Thumma ja'a bitus min dahabin, didatangkan bejana dari apa? Dari emas. Mumtali hikmatan wa imanan, dipenuhi dengan hikmah dan iman. Dibersihkan apa? Jantungnya Nabi SAW, dipasang lagi. Ya. Dan ketika itu Nabi SAW dibawa Isra Mi'raj ila sama'id dunya, wa qala Jibril li khazinis sama'id dunya, berkata malaikat Jibril kepada penjaga langit dunia, iftah, bukalah. Qala man hadha, siapa ini? Qala Jibril. Fa ini Nabi SAW dicuci jantungnya dengan air Zam-Zam yang dipenuhi dengan hikmah dan iman. Ini keutamanya, air Zam-Zam untuk mencuci jantungnya Nabi SAW sampai bekas belahannya, ya, dadanya Nabi SAW kelihatan. Ya, ini termasuk alamat kenabian. Yang berikutnya dari Ibnu Abbas berkata, bersabda Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir wal Awsat, juga Ibnu Hibban, dan disahkan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami'. Nabi bersabda, khairu ma'in ala wajhil ard ma'u Zamzamah, sebaik-baik air di atas permukaan bumi ini adalah air Zam-Zam, air terbaik. Fihi ta'amun minat tu'am, dia termasuk nutrisi dari makanan. Ingat, nutrisi artinya dia makanan sekaligus minuman. Dia minuman tapi ada nutrisi sebagai makanan. Wa shifa'un minas saqam, dan dia sebagai obat bagi penyakit, mau medis, non medis, akut, kronik, ringan, sedang, ya. Mau penyakit turunan, memang bukan turunan, mau fisik ataupun psikis, termasuk Zam-Zam jadi obatnya. Seperti orang sedih, bisa minum air Zam-Zam. Orang sedang dipenuhi dadanya dengan dendam, bisa minum air Zam-Zam. Ya, orang sedang kesusahan, bisa minum air Zam-Zam. Orang butuh pertolongan dari Allah, minum air Zam-Zam. Wa syarru ma'in ala wajhil ard, dan sejelek-jelek air yang ada di muka bumi, kalau menurut antum air apa? Air yang paling jelek di muka bumi menurut antum air apa? Air apa? Air comberan. Nah, disebutkan apa? Ma'u bawadi barhud, air dari wadi Barhud. Syekh kami, salah satu syekh kami, Syekh Jamal Abu Hashim, menyebutkan bahwasanya sumur ini sudah ada di zaman sekarang.
Sumur ini sudah ada di zaman sekarang dan sumurnya tidak diketahui kedalamannya. Wallahu a'lam bishawab. Beliau menceritakan ada beberapa manusia yang sudah mencoba pakai tali panjang, tidak sampai ujungnya, tidak sampai di mana nih airnya. Dan air ini termasuk air yang paling jelek di muka bumi. Jadi semua juga berpasang-pasangan, ada yang terbaik, ada yang terburuk. Air yang terbaik Zam-Zam, air yang terjelek juga disebutkan Nabi SAW. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an Nabi SAW annahu qala ma'u Zamzam lima syuribalah. Dari hadis Ibnu Majah disahkan oleh Syalbani rahimallahu taala dalam Sahih Ibnu Majah disebutkan air Zam-Zam itu tergantung dari siapa yang meniatkan, dari orang yang minum dari air tersebut. Disebutkan kisah yang sudah ma'ruf, orang-orang jamaah haji ketika berhaji, dia melakukan perjalanan di Mina sampai terus rangkaian ibadah haji, ya dia ini ngempet permisi menahan pipis karena kamar mandinya pada waktu itu sangat sedikit dan terbatas dibanding jamaah haji yang ada, membludak. Kemudian laki-laki ini tidak habis pikir, apa yang dilakukan? Ambil air Zam-Zam, baca doa, ya Allah, buat aku bisa menahan pipis ini, hilangkan rasa pipis ini ya Allah. Minum air Zam-Zam, padahal menurut akal orang kebelet pipis dikasih air bakal tambah pipis. Tapi dengan doa dia, dengan keberkahan Allah yang Allah jadikan pada air Zam-Zam ini, dia sampai selesai bisa menahan pipisnya. Fa Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan kalau dia meruqyah kemudian dia berdoa dengan niat yang dia niatkan, maka sampailah ruqyah dan doa yang dia lakukan ini dengan niatan untuk mensucikan hati. Sampainya doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan maka orang yang minum air Zam-Zam tersebut betul-betul apa? Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui air Zam-Zam, dan doa dia bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang mamsus, orang kesurupan bisa pakai air Zam-Zam untuk meruqyahnya. Orang mashur, orang kena sihir, termasuk orang yang kena jin nasab. Ya, jangan lupa ada air Zam-Zam. Ada air Zam-Zam. Kemudian keutamaan yang keempat, ma'u Zamzam ta'amu ta'min. Dia termasuk nutrisi bagi orang yang meminumnya. Dari Abu Dzar berkata, bersabda sallallahu alaihi wasallam, Zamzamu ta'amu ta'min wa shifa'u saqmin. Air Zam-Zam adalah nutrisinya, ya, makanan dari yang bernutrisi, dan dia obat bagi penyakit. Hadits ini sahih riwayat At-Tabrani. Dan ketika disebutkan bahwasanya Abu Dzar ketika mendatangi Zam-Zam, dia untuk membersihkan diri dia dari darah dan luka pakai air Zam-Zam. Anda bisa kalau sedia air Zam-Zam di rumah, kalau selama ini Anda pakai obat apa? P3K di rumah, sediain air Zam-Zam jadi P3K. Ada orang kena luka bakar, doain, taruh di luka bakarnya. Ya, sebagian obat tetes mata menggunakan manfaat keberkahan air Zam-Zam, dijadikan air Zam-Zam untuk meneteskan masalah mata. Ya, dan penyakit yang dia niatkan untuk jadi wasilah kesembuhan pakai air Zam-Zam, Anda bisa niatkan apapun itu penyakitnya. Dan air ini diminum. Kemudian disebutkan sahabat yang tinggal selama 30 hari ini, 30 hari 30 malam, dan dia tidaklah makan kecuali minum air Zam-Zam saja, kemudian sampai dia menjadi orang yang gemuk,
ya, dan enggak ada rasa lapar enggak ada. Kemudian Rasulullah berkata kepada dia, "Mata kunta hahuna?" Dari kapan kamu di sini? Kemudian dijawab, "Qad kuntu hahuna mundu 30 baina yaumin wa lailah." Sekitar 30 hari 30 malam. Kemudian Nabi berkata lagi, "Faman kana yut'imuk?" Siapa ngasih engkau makan? Qala qultu ma kana li ta'amun illa ma Zamzam. Aku enggak punya makanan kecuali apa? Air Zamzam. Kecuali air Zamzam. Kemudian Nabi lanjut bersabda, disebutkan innaha mubarakah, innaha ta'amun ta'min. Sesungguhnya pada air Zamzam itu keberkahan, dia makanan bagi orang yang mengkonsumsinya. Kemudian yang kelima, air Zamzam keutamaannya syifa'u saqmin, obat dari penyakit. Sebagaimana hadits Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW waktu itu membawa air Zamzam, ya, untuk mengobati penyakit, dan diletakkan dalam satu wadah dan dituangkan kepada orang yang sakit dan diminumkan, ya, disiramkan pada orang yang sakit dan diminumkan kepadanya. Ini juga dilakukan Nabi SAW. Disebutkan dalam Tibbun Nabawi halaman 393. Ibnu Qayyim juga berkata, aku sudah mencoba, diriku dan orang lain sudah mencoba menjadikan air Zamzam sebagai terapi pengobatan. Bahkan aku dapati, kata beliau, umuran ajibatan, yaitu perkara-perkara yang dihasilkan dari melalui air Zamzam ini ajaib. Aku sendiri sembuh dari beberapa macam penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan aku menyaksikan orang yang menjadikan air Zamzam sebagai nutrisi, bahkan sekitar 2 pekan atau nisfu syahr, setengah bulan, dia enggak pernah merasakan lapar. Setengah bulan minum air Zamzam aja enggak ada rasa lapar, ya. Bahkan dia bisa bertawaf, dia bisa melakukan aktivitasnya, bahkan kata dia mendatangi istrinya enggak makan apapun, cuma minum air Zamzam, dia menjadi laki-laki yang kuat. Sebaliknya, semakin Anda banyak makan, Anda akan menjadi laki-laki yang apa? Enggak punya wibawa di depan istri. Kalau katanya orang perempuan zaman sekarang sukanya one pack, enggak suka six pack. Karena kalau perutnya one pack itu biasanya orang kaya, disukai wanita pikir mereka. Na'udzubillah. Wa subhanallah, nas'alullah afiyah rahimahumullah jami'an. Semakin Anda banyak makan, semakin Anda banyak stres, semakin Anda banyak begadang, semakin Anda malas olahraga. Ini akan menyebabkan apa? Darah Anda kotor, kental, pekat. Kalau sudah darah seperti ini, hormon kacau. Berikutnya apa? Terkait urusan ranjang, bakal jadi orang yang mengecewakan pasangannya. Dan mereka hanya minum air Zamzam, tapi apa? Betul-betul kuat di atas ranjang. Untuk menjadikan kuat di atas ranjang ada rahasia. Rahasia dari sisi hissi apa? Dia olahraga, jangan banyak makan, jangan bikin darah kental pekat. Kental pekat gara-gara apa? Banyak gorengan, banyak tepung, banyak roti, banyak makan santan, banyak minum yang manis-manis berlebihan. Ini kental pekat, ya. Kemudian banyak tidur, akan melemahkan diri dia di atas ranjang, melemahkan diri dia di atas ranjang. Berikutnya, kalau dari sisi maknawi, kebanyakan ngelihat wanita yang bukan mahramnya, dunia nyata, dunia maya. Bahkan disebutkan ulama salaf di masa silam, mereka mengatakan aqwan nas fil firash atqahum. Orang yang paling kuat di atas ranjang adalah orang yang paling bertakwa, menjaga hatinya, menjaga matanya. Makanya orang-orang ulama di masa silam istrinya banyak. Juga demikian, ya, mereka kuat di atas ranjang. Bahkan mereka juga mengambil sebab. Sebagian mereka membaca doa, Allahumma qawwi dzakari fa innahu anfa'uli. Ya Allah, kuatkanlah, ya, jinsiyahku,
ya kuatkanlah zakarku karena itu sangat bermanfaat untukku. Untuk apa? Mendatangi istrinya. Apalagi tambah minum air zam-zam. Ini rahimahumullah, banyak kisah-kisah ajibah. Di antaranya disebutkan Syekh Mubarak Furi dalam buku dia Tarikh Makkah, ada seorang wanita Maghribiyah mengalami kanker kulit sekujur tubuhnya, benjol-benjolan menakutkan di kulitnya, yang kalau ada luka yatakarrah, yatakayyah, pecah lukanya, keluar nanah, bau busuk. Subhanallah, suaminya gak habis pikir, karena dokternya semua yang dia kelilingi sudah berkata, kami gak bisa ngobatin dia, ini sudah gak ada obatnya lagi. Ini ucapan apa? Dokter dunia. Tapi Nabi SAW yang menerima wahyu, obat dari Nabi SAW yang dari wahyu, ini termasuk obat yang pasti kebenarannya. Apalagi air zam-zam yang dimaksudkan, Anda perhatikan. Nabi sudah bersabda, likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Wa idza usiba dawa'u da'i bara'a bidnillah, kalau sudah obat cocok sama penyakit tersebut, insyaallah. Nabi juga bersabda riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan. Allah akan turunkan penyakit, Allah turunkan obat. Dokter sudah angkat tangan. Menurut ilmu disiplin kedokteran kami, ini enggak ada obatnya. Tapi disiplin kedokteran Tibbun Nabawi, pengobatan dari Nabi SAW yang sampai dari wahyu, enggak ada ceritanya penyakit enggak ada obatnya. Kanker yang sudah sedemikian rupa, akhirnya suaminya membawa istrinya ke Mekah. Ya, waktu itu tahun lalu dibawa tawaf istrinya setiap hari di Ka'bah. Setelah tawaf diminumkan padanya air zam-zam, didoakan, kemudian disiramkan sekujur tubuhnya, di balik pakaiannya disiramkan terus. Setelah 1 bulan lukanya mengecil sampai hilang, sembuh total, yang tadinya dokter sudah angkat tangan. Ini kembalinya kepada yakin. Kadang ada orang belajar ilmu kedokteran, ilmu herbal, ilmu laborat, ketika disebutin hadis Nabi seperti ini, mereka nggak percaya. Masa ada obat kayak gini? Masa bisa ada obat seperti ini? Masa kanker bisa sembuh pakai Al-Quran? Masa kanker bisa sembuh pakai air zam-zam? Banyak masanya. Kenapa? Karena menurut mereka harus ilmiah, penelitian. Sedangkan pengobatan dari wahyu ini ajaib, mukjizat, ya, dan kesembuhan tanpa menyisakan, kesembuhan yang tidak menyakitkan. Rahimakumullah jami'an. Kemudian keutamaan yang keenam, bahwasanya air zam-zam tidaklah rusak, bahkan apa? Bimururil a'wam, sepanjang tahun air zam-zam ini enggak berubah. Coba kalau air biasa, pasti ada tanggal kadaluarsanya. Pakai proses penyinaran, sterilisasi biar awet, atau ditutupnya pakai pengawet sebagiannya. Tapi air zam-zam enggak berubah. Bertahun-tahun panjang dia enggak berubah. Ya, dia enggak berubah. Ini rahimakumullah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, ini termasuk kabar gembira dari Nabi SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita kembali memperhatikan air zam-zam. Jangan lupakan air zam-zam. Jangan jadikan pengobatan alternatif. Jadikan dia pengobatan utama. Ya, jadikan di rumah Anda ada pertolongan gawat daruratnya air zam-zam. Ada orang kena sakit jantung, angina pectoris, ya, udah nyesek, engap, ada yang gagal jantung, ada gagal ginjal, ada yang sudah cuci darah, ada yang autoimun, ada yang vertigo, ada yang migrain, ada yang lambungnya sudah luka, ada yang kena tiroid. Jangan lupa air zam-zam. Mayoritas penyakit dari dalam hati kita, dari dalam diri kita adalah penyakit hati. Berapa banyak wanita kena kanker hanya gara-gara hati, dendam sama suami, dendam sama bapak ibu, kena kanker tiroid, kanker rahim. Jangan lupa air zam-zam mengobati penyakit hati.
air zam-zam juga mengobati penyakit fisik dia. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, dipersilakan. Barakallahu fikum. Fadhal, Pak. Fadhal. Kalau kita minum zam-zam, kita doa agar kita tidak diazab di akhirat. Boleh, tak mengapa. Ya, minum air zam-zam, doa agar kita nggak jadi orang sesat, nggak jadi orang yang berakhlak buruk, agar syahwat kita dari mata kita, tangan kita, telinga kita dihilangkan, agar kita juga nggak diazab. Datang dari kisah orang-orang di masa silam. Ya, datang dari kisah orang-orang di masa silam. Mereka juga minum air zam-zam biar selamat dari api neraka, biar dimudahkan melalui proses padang mahsyar, biar dimudahkan di alam barzakhnya. Itu juga termasuk sebab, dan dilakukan juga orang-orang di masa silam. Wallahu a'lam bishawab. Mari. Wallahu a'lam bishawab. Dosis untuk minum air zam-zam gimana? Yang jelas kalau tanya dosis, ya nggak perlu pakai takaran liter, sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Ya, Anda butuhnya berapa? Ya, misalnya Anda ketika haus minum air zam-zam. Ya. Subhanallah. Kalau kita perhatikan juga hadis Nabi, kalau kita perhatikan juga untuk urusan makan minum, kita nggak perlu pakai takaran-takaran kalori sekian, protein sekian. Cukup makan beberapa suap tulang tegak. Ini untuk apa? Memudahkan standar Anda. Sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Sepertiga ini beda-beda. Ada orang kurus, orang gemuk, lambungnya kecil, lambungnya besar, juga beda. Nah, maka sesuai kebutuhan. Juga di antara yang haji umroh, kadang sering kami dapati kaum muslimin saking euforianya, saking gembiranya, baru datang dia langsung minum air zam-zam. Yang dipilih lagi air zam-zamnya yang cool, yang dingin. Hati-hati, cuaca kita di negeri kita sama di Arab beda. Pencernaan kita juga beda. Fa subhanallah, sebagian orang baru datang umroh, Jeddah langsung Mekah minum air zam-zam. Pas capek setelah tawaf minum terus, setelahnya langsung drop. Memang zam-zam sebagai obat, tapi Anda juga harus ambil sebab untuk tetap sehat. Masih ada yang not cold, yang enggak dingin ada. Ya, yang enggak dingin ada. Fa akhirnya ada yang sebelum umrah dia ke Madinah dulu. Di Madinah sudah capek. Naasnya bukan capek di Masjid Nabawi, capeknya shopping. Ya, ada yang minum air zam-zam dingin, tiba-tiba sudah ngedrop. Pernah kami dapati, ya, separuh jamaah umroh sakit, separuh dari 4-5 orang, separuhnya sakit semua. Padahal belum ibadah intinya di Mekah. 2 hari sebelum berangkat. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, waktu itu sakitnya karena waktu itu baru pertama kali musim pandemi baru dibuka, kita berangkat, langsung banyak yang sakit. Sakitnya flu, batuk, udah cari kustul hindi aja. Dengan izin Allah sekali minum, ya 1 hari minum, ada yang sekali, ada 2 kali, dengan izin Allah sembuh, besoknya sudah safar Mekah, alhamdulillah sehat walafiat. Intinya, ya, Anda minum air zam-zam pun tetap ambil sebab. Ya, Allah jadikan penyakit itu ada sebab, ada akibat. Anda minum air zam-zam, tapi kalau tubuh Anda gak cocok dengan dingin yang sangat kuat dinginnya, sedangkan tubuh Anda betul-betul sedang dalam keadaan kelelahan, minum air dingin yang biasa aja. Ya, jangan yang terlalu dingin. Itu diantara sebab-sebabnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, antum tadi tanya. Nah, mencampur air zam-zam dengan air yang lain, apakah menghilangkan khasiatnya? Insya Allah tidak menghilangkan khasiatnya. Cuma jangan jualan air zam-zam. Air zam-zam 100 mili, yang sisanya air biasa 900 mili, jualnya air zam-zam. Jangan, ya. Ini namanya ghosh. Man ghoshana falaysa minna. Ya,
Jadi apa? Air Zam-Zam kalau dicampur, apakah kurang khasiatnya? Ya khasiatnya air Zam-Zam yang ada di situ. Ya, semakin banyak murni air Zam-Zam, ya khasiatnya semakin kuat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau Anda misalkan, Tat, Ana punya sakit mah, Tat. Biar sakit mah Ana nggak kambuh ketika minum kopi. Gimana kalau saya bikin kopi ada air Zam-Zam? Ini kalau di pasar kan laku, Tat, kafe-kafe nanti, Tat. Kopi Zam-Zam, obatnya sakit mah, ini jualan. Nah, ingat, kopi itu ada saatnya jadi obat, kopi jadi penyakit, kopi jadi minuman biasa keseharian yang tidak menimbulkan penyakit. Kalau Anda lihat kopi sifatnya panas kering. Kalau Anda pengen minum, Anda nggak bikin sakit. Dengan kondisi Anda, netralkan sifat kopi panas kering, dikasih susu sapi fresh, dingin lembab, udah netral. Ya, kalau Anda punya lambung lembab, banyak dahak, punya autoimun yang sifatnya dingin, ya, Anda punya masalah keperkasaan, ya, Anda punya masalah rematik, batuk pilek, Anda ngopi, kopi sifatnya panas kering untuk menghilangkan dingin dan lembab dan dahak. Kopi jadi obat. Tapi kalau lambung Anda sudah panas, ya, lambung Anda panas, kulit Anda kering, kena psoriasis, Anda banyak ngopi, kopi bakal jadi penyakit. Ini termasuk hikmah, letakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kalau Anda nggak ingin jadi penyakit, kopi campur air susu sapi, bukan Vietnam drip. Ya, kopi sama susu kental ini beda karena dia esensi. Tapi apa? Kopinya kopi sapi yang fresh. Nah, kalau kopi sama susu kambing sifatnya panas, ditambah kopi, berarti panas ketemu panas. Cocok untuk orang yang lambungnya dingin, cocok untuk Anda autoimun dingin, cocok untuk Anda rematik, cocok untuk Anda ejakulasi dini, cocok untuk Anda yang diare karena dingin, cocok. Nah, maka suatu ada tempatnya, hikmah, ya. Fadhal. Terakhir insyaallah. Mari, Pak. Nah, yang sudah saya praktekkan itu mengompres anak yang panas, kena panas itu, karena saya pernah mendengar itu dengan air yang hangat atau enggak begitu panas, dan itu ternyata lebih cepat dinginnya itu. demam beda, ada demam karena panas, demam karena dingin. Orang kena tipes itu demam karena dingin. Demamnya untuk apa? Untuk menggodok dingin lembab pada orang tipes. Makanya orang tipes lidahnya putih. Ada istilah lidah tifoid. Pencernaan lemah, livernya udah lemah. Kenapa dia demam? Demam untuk menggodok apa? Numpuknya kelembapan dalam diri dia. Dan demam untuk orang tipes ini obat. Obat untuk apa? Kenapa orang tipes lidahnya pahit? Kenapa orang tipes nggak nafsu makan? Kenapa dia demam? Karena lembab sudah numpuk, dibikin lidah pahit, biar dia nggak banyak makan lagi, biar lembab nggak numpuk. Ya, dibikin dia nggak nafsu makan, biar liver dan limpa istirahat dulu. Seandainya liver, limpa, lambung bisa bicara, Pak, jangan makan dulu, Pak. Izinkan kami membersihkan racun dalam tubuh Anda. Dikasih demam untuk apa? Digodok, kata Ibnu Qayyim, digodok. Untuk apa digodok? Biar virus, bakteri, jamur pun mati. Yang berikutnya, untuk apa digodok? Biar kelembapan dibuang. Lewat apa? Pori-pori kulit kalau demam kebuka, keluar keringat. Nah itu keluar. Penyakitnya keluar, kelembapan keluar. Kalau dikompres panas, ya membantu. Karena dia dingin. Karena dia masalahnya dingin, ditambahkan panas biar cepat tambah keluar. Tapi kalau dia demam karena panas, dikompres panas, tambah panas. Nah, jadi ada tempatnya sebagaimana habatus sauda. Alaikum bihadhil habatus sauda fa innaha dawa min kulli da' illa sam. Anda hendaknya sering konsumsi habatus sauda karena dia obat segala macam penyakit. Anda perhatikan ulama Tibun Nabawi, mereka seperti Ibnu Qayyim, Al-Khatib Al-Baghdadi, juga Al-Khattabi, juga Al-Mustaghfiri, juga As-Suyuti, mereka menyebutkan hadal hadis lafzuhu al-umum urida bihi al-khusus. Hadis ini umum, tapi diinginkan padanya kekhususan.
Hadis ini umum, habatus sauda untuk semua penyakit, tapi yang diinginkan khusus pada semua penyakit yang sifatnya dingin. Karena habatus sauda sifatnya panas kering, cocok yang pakai ini dingin. Sama air dingin cocok untuk orang yang demam karena panas. Pakai air dingin sangat membantu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Anda perhatikan juga demikian. Anjing, kucing, bebek, ayam, burung merpati, ular sekalipun kalau mereka sakit, mereka nggak makan. Manusia juga demikian. Karena itu apa? Itu biritme. Kalau sakit, ternyata ketika kita nggak banyak makan, menurut ahli laborat, leukosit dalam tubuh kita naik. Leukosit inilah yang akan membunuh virus bakteri, yang akan menaikkan kekebalan tubuh kita. Ini ajaib, Masya Allah. Ada hadis lemah disahkan oleh Syalbani pada satu tempat, tapi dilemahkan pada tempat yang lainnya. Hadis ini kalau lemah tentunya nggak bisa nisbat kepada Nabi, tapi hadis ini maknanya benar. Ya, yang bunyinya apa? La tukrihu mardhakum bi ta'am wa syarab, fa innallaha tabaraka wa ta'ala yut'imu wa yusqihim. Jangan paksa orang sakit untuk makan dan minum. Jadi selama ini Anda kalau melihat anak sakit, jangan dipaksa makan. Salah. Walaupun nggak nisbat kepada Nabi, tapi maknanya benar. Kata Hippocrates, bapak kedokteran Yunani, orang yang sakit dikasih makanan sama dengan memberikan nutrisi pada penyakit. Jadi orang sakit biarin, nggak banyak makan. Bukan berarti disuruh puasa, enggak. Justru orang sakit disuruh puasa nggak boleh. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhar." Kalau ada orang sakit, orang safar, puasa Ramadannya diqadha hari yang lainnya aja. Biar apa? Biar nggak tambah sakit. Biar orang yang safar nggak jatuh sakit juga. Kalau bebannya memberatkan. Nah, wah ini orang sakit, jadi jangan dipaksa makan. Anak kecil sakit, bapak ibunya maksa, "Nak, makan yang banyak nak, biar mondok lagi nak, biar sekolah lagi." Yang ibu-ibu juga gitu, bilang ke suaminya, "Pak, ayo makan yang banyak pak, bapak sudah 1 pekan ini libur gak kerja, nanti bulanan kita turun pak." Yang bapak gitu ngomong ibu, "Bu cepat makan yang banyak bu, ya Allah kalau ibu sakit gimana bu, istri cuma 1 lagi bu." Nah, rahmatullah, jadi orang sakit jangan dipaksa makan. Karena Allah lah yang memberi makan, Allah memberi minum. Bagaimana cara Allah memberi makan, Allah memberi minum? Apakah Allah menggerakkan hati tetangga untuk ngirim makanan? Apakah Allah kirim malaikat? Ternyata enggak. Dengan kita enggak banyak makan, enggak banyak minum, disebutkan sebagian masyayikh, saat itulah darah kita ketika enggak banyak makan jadi encer. Itu jadi nutrisi terbaik. Leukosit jadi naik, oksigen semakin banyak. Ya. Wah, ini rahmatullah jami'an. Bahkan Anda perhatikan, setan itu berkeliaran di tubuh manusia melalui pembuluh darah. Inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Semakin kental darah, setan semakin senang. Semakin bau busuk darah, semakin senang setan. Makanya orang yang banyak makan, syahwat bakal naik. Karena darah semakin kental, setan semakin senang. Semakin Anda puasa, darah encer, setan gak suka. Makanya ketika sakit, Anda ada pantangan untuk makan. Jadi pantangan jangan didatengin, karena membuat darah Anda tambah kacau. Nah, Anda perhatikan Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan." Hei para manusia, makanlah Anda semua yang halal dan thayyib di atas muka bumi ini dan jangan ikuti langkah setan. Salah satu langkah setan, Anda dibisikkan untuk mengkonsumsi pantangan penyakit Anda. Biar Anda tidak kunjung sembuh, biar penyakitnya tambah parah, biar Anda celaka. Nasallallahu alafiyah. Termasuk jebakan setan, Anda dibisikkan makan berlebihan. Termasuk jebakan setan, Anda dibikin apa? Untuk makan minum yang haram. Termasuk bisikan setan, Anda makan minum kemudian berbuat maksiat. Anda makan minum dibikin lupa baca bismillah. Anda makan minum dibikin Anda gak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa doa setelah makan. Fa ini rahmatullah, kita cukupkan sampai di sini. Alafu minkum, jatah para santri menghafal Al-Qur'an jadinya diistirahatkan. Semoga materi ini sebagai materi pelipulara bagi antum. Mungkin ada yang penat menghafal Al-Qur'an. Ya,
saatnya rehat ya. Mungkin ini jadi nutrisi untuk antum semangat lagi menghafal Al-Quran. Yang pengen hafalannya kuat, minum air zam-zam. Disebutkan Syekh Mukbil juga untuk penguat hafalan, jahe, madu, ya, getah pohon luban, ya, kemudian juga daging kambing, kemudian kismis, ya. Kemudian kalau di tempat kita bisa propolis, bisa ginkgo biloba, bisa ginseng. Itu nambah hafalan, ya. Untuk nambah hafalan. Yang nambah hafalan apa? Ketaatan kepada Allah. Sebaliknya yang mengurangi hafalan, maksiat kita. Ya. Ada yang subhanallah, saya sudah konsumsi jahe kismis. Ya. Kemudian saya enggak masalah, saya di pasar lihat perempuan berpakaian tapi telanjang, tapi hafalan saya ya gini-gini aja, Tat. Enggak kurang hafalannya. Kok bisa? Iya, karena saya enggak punya hafalan, kata dia. Nah, itu aja rahmanakumullah jemaah, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah jaga diri kita dari segala keburukan, Allah istiqomahkan kita di atas al-haq, dan semoga Allah perjumpakan kita di kesempatan yang lain. Jangan lupa dicatat, anggaplah materi ini kurikulum bagi antum. Al-Quran sudah kita bahas, air zam-zam, ya. Kita ada kampus kuliah vokasi, alhamdulillah sudah angkatan ke-10. Banyak juga di antara mahasiswa-mahasiswinya para dokter, ya, dokter spesialis, juga profesor. Mereka setelah mengaplikasikan teori Tibbun Nabawi ini, kata mereka, subhanallah, kami ngobatin si sakit jadi lebih gampang sekali dan simpel, tanpa efek samping, tanpa harga yang mahal dari obat-obatan. Nah, itu saja. Semoga Allah jadikan keberkahan untuk kita semua. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.